dia dengan tetangganya? Sama apa beda? Sama. Kenapa sama? Karena sama-sama ndak sholat. Paham kan? Nah, tapi kafirnya di sini bukan kafir keluar dari Islam. Makna kafir yang disampaikan dalam hadis sahih ini kufur nikmat. Sebagaimana dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah nikmat itu kepadamu, dan jika kamu kufur, niscaya azabku sangat pedih. Kufur artinya kufur terhadap nikmat Allah. Allah sudah memberi usia, kesempatan hidup, memberi kita nikmat sehat, memberi kita rezeki, memberi kita keluarga, melapangkan urusan kita, tetapi kita tidak mau mensyukurinya. Itulah kufur. Bukan berarti nyembah batu, nyembah berhala, bukan. Supaya dipahami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apalagi syariat menyebutkan bahwa sholat itu begitu pentingnya, ibaratkan pentingnya kepala begitu. Kedudukan sholat dalam Islam sama bagaikan kedudukan kepala bagi tubuh. Saya tanya, orang kalau tidak punya kaki sebelah masih bisa hidup apa tidak? Masih bisa disebut manusia apa tidak? Kalau manusia itu buta masih bisa hidup apa tidak? Kalau dia tidak punya tangan masih bisa hidup apa tidak? Tapi pertanyaannya, kalau manusia tidak punya kepala, kira-kira masih bisa hidup apa enggak? Gentayangan. Artinya tidak pantas disebut manusia bagi siapa yang tidak sholat. Dan tidak ada agama untuk siapapun yang sengaja meremehkan sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tidak bisa diwakilkan. Kita bahas lagi, orang Islam belum bisa bayar zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Aneh apa wajar? Wajar. Kenapa wajar? Karena ini orang miskin, hidupnya susah. Bukan bayar zakat, malah dia dapat zakat. Orang Islam belum mampu haji umroh. Aneh apa tidak? Tidak. Wajar. Kenapa? Karena dia belum mampu. Sedangkan wajib haji itu walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Kewajiban haji itu untuk manusia siapa? Adalah orang-orang yang mampu. Kalau tidak mampu enggak wajib. Coba. Orang safar dalam Ramadan sedang perjalanan, gugur puasanya bisa diganti di hari lain. Orang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhan selama Ramadan, maka gugur kewajiban puasa tanpa diganti sama sekali. Diberi keringanan. Coba. Tapi kalau sholat, coba kita lihat, bisa nggak kita tinggalkan? Tidak ada alasan. Mau alasan apa? Bahkan ada sebuah yang mengatakan, saya biar nggak sholat, yang penting hati saya bersih, baik, nggak busuk, nggak buruk sangka, nggak suka dengki. Aduh, rongsenya di mana? Lu bisa tahu bersih hatinya? Ada lagi istilah haji fitua, istilah kita di Dompu ini, ya, udah sholat di perut ibu katanya. Nah, gimana cara duduknya, gimana cara sujudnya? Haji fitua boleh, tapi kalau bertentangan dengan syariat tak boleh kita tinggalkan. Kalau dia seandainya sholat itu bisa seperti itu, berarti mudah dong. Bahkan
tidak jarang generasi-generasi sekarang yang mengikuti pengajian kajian tasawuf namanya mereka, akhirnya apa? Mereka mengklaim diri mereka sudah mencapai tingkatan tinggi, tidak perlu sholat lagi, cukup hanya zikir saja. Ini udah banyak ini. Apalagi kalau diajak berjamaah di masjid, oh yang sholat di masjid itu orang-orang awam. Kalau kita ini sudah dekat. Orang sholat mereka tak sholat. Apa alasannya? Zikir. Karena dalam surat Toha disebutkan, tapi di sholat kali ini sholatlah untuk mengingat aku. Mereka cukup ingat saja. Kalau sudah ada pemahaman seperti ini, haram, sesat, tidak boleh kita ikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, beliau jangankan sholat fardu, sholat sunnah disaksikan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arba istri Rasulullah sampai bengkak kakinya berdiri. Apalagi sholat fardu. Nah, pertanyaannya kalau ada yang punya istilah segampang itu, pertanyaannya mereka umat Muhammad atau tidak? Kalau umat Muhammad ikut. Nah, ada tapi mengatakan gak perlu sholat, yang penting zikir saja, gak bisa. Apalagi ini lagi ingatkan sekarang ini kelompok-kelompok seperti ini. Ya. Hati-hati. Ikut tasawuf boleh, tarekat boleh, tetapi harus dilandasi oleh syariat yang kuat. Karena itu jalan bagi kita untuk menuju ma'rifah, menuju hakikat. Hadirat yang dimuliakan Allah. Mau lagi mau alasan kita, Ustaz, bukan dia mau sholat dia pun berdiri. Kalau terhalang berdiri, gimana cara sholatnya? Gak bisa duduk Ustaz. Ya. Tidur miring, hadap kiblat. Allah, kayak mayit di dalam kubur. Tidak bisa tidur miring Ustaz. Itu terlentang. Allah, gak bisa juga tidur terlentang. Cukup dengan hati saja. Sholat dengan hati. Gerakan niat dalam hati. Gak bisa. Cukup kita kedipkan mata saja. Kedipkan mata. Gak bisa. Karena kalau banyak dia Facebook segala macam, ya udah mati sudah. Dikuburkan. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kamu alasan gak bisa. Sudah berhenti sholat. Jangan pernah remehkan sholat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang gak sholat, berarti mayat hidup, mayat berjalan. Coba, kalau orang yang tidur kita bangunin, bangun, bangun apa enggak? Bangun, bukan hanya bangun, tapi dia nggak tahu mana pintu, mana jendela, itu panik. Ya. Orang yang lupa, kalau kita ingatkan, ingat nggak dia? Ingat. Diingati, misalnya kita jalani sampai di cabang 3 santai, ya. Oh, dia mau jalan lurus kan, kecepatannya 100 km per detik larinya. Tetapi diingatkan, tikungan. Nah, dia sadar, dia akan belok kiri atau belok kanan. Kalau lurus, hancur. Ya. Panggil namanya, langsung dengar dia, noleh dia kalau disebut namanya. Hei Syarban, langsung panggil, dengar. Hei Pak Kades, dipanggil, dengar. Itu masih hidup namanya. Kalau sudah mati, dipanggil namanya, Fulan. Bukan hanya panggil biasa, pakai mic lagi. Fulan! Bangun gak? Jauh. Kenapa? Kamu udah mati. Bara api. Tahu bara api? Sama api. Jika masih ada
apinya sedikit saja, kita tiup, akan nyala dia, muncul bibit apinya. Tapi kalau bara api sudah tidak tersisa api, sedikit pun kita tiup dia menjadi debu. Kita tiup malah terbang jauh dia. Sama seperti itulah. Ketika azan dikumandangkan, hayya shalah, tidak mendengar, tidak menyambutnya, sama bagaimana bara api tadi, sama bagaikan orang mati dipanggil-panggil tidak dengar. Coba hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang hidup dan yang mati, ya. Perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah dengan tidak mengingat Allah, orang yang sholat dengan orang tidak sholat, kamathalil hayy wal mayyit, sama bagaikan yang hidup dan yang mati. Lihat jenazah yang terbujur kaku, dia punya mata tapi tidak lagi bisa melihat, dia punya mulut tapi tidak lagi bisa berbicara, seluruh organ tubuhnya masih utuh tapi tidak lagi bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Hatta bidadari pun duduk di sampingnya, ia tidak bisa berbuat sesuatu. Itulah mayit, orang yang sudah mati. Berbeda dengan yang masih hidup, hatinya selalu hidup dengan nama-nama Allah, lisan dan bibirnya selalu bergetar dengan nama-nama Allah. Demikian seluruh anggota tubuhnya hidup dengan nama-nama Allah. Makanya kalau ada orang hidup gak sholat, berarti mayat hidup, karena tadi mayat yang berjalan. Mau enggak jadi mayat hidup? Mau enggak? Kalau kamu sholat, kita malam ini acara apa ini? Isra Miraj. Isra Miraj itu mengambil perintah apa? Sholat. Sholat. Ya. Kita adakan Isra Miraj, bagus. Maulidan bagus. Nuzul Quran bagus. Tapi nggak sholat, itu yang tidak bagus. Ya, sia-sia. Supaya bermanfaat, tujuan kita malam ini diundang sama tokoh agama, KKBS, PKM, semuanya hadir di sini untuk memperingati Isra Miraj. Artinya kita diingatkan bahwa malam 27 Rajab itu Nabi Muhammad dimi'rajkan untuk menerima sholat. Supaya kita selalu ingat sholat. Kenapa kita harus sholat? Ya. Sholat yang pertama untuk menjaga fitrah kita manusia. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah atas dasar fitrah. Nggak ada manusia yang bejat, nggak ada manusia yang kafir diciptakan. Manusia itu fitrah semuanya. Dalam surah Ar-Rum ayat firman ayat 30, "Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Hadapkan wajah kalian di atas agama Allah. Tetaplah kalian atas fitrah Allah, dan tidak akan ada perubahan atas fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dalam Sahih Bukhari, kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah wa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Tiap-tiap Bani Adam, tiap-tiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan mereka Majusi, Yahudi, Nasrani, wa abawahu adalah orang tua mereka. Sehingga dalam Islam tidak dikenal haram janda, karena semua manusia diciptakan oleh Allah tentang fitrah. Yang haram janda itu adalah orang tuanya yang bejat. Anak itu masih fitrah. Demikian fitrah di dalam Islam. Supaya kita ini diciptakan dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan suci, hidup dalam keadaan suci, maka jagalah sholat lima waktu. Dan kita pun kembali Nabi, insya Allah dalam keadaan suci. Itulah tujuan sholat ini diwajibkan kepada kita. Kemudian yang
manusia yang mulia, manusia yang memiliki derajat, manusia yang memiliki keutamaan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapa manusia mulia? Manusia akan mulia, akan tinggi derajatnya selama dia menjaga sholat 5 waktu. Selama dia menjaga sholat 5 waktu. Tapi jika manusia sudah sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, mengabaikan kewajiban mereka kepada Allah, maka berubahlah status manusia dari derajat yang mulia, derajat yang tinggi, berubah statusnya pada derajat yang paling rendah. Demikian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya, bahwasanya kebanyakan yang mengisi neraka jahanam nanti adalah 2 golongan, minal jin wal ins, manusia dan jin. Kenapa mereka dilepas ke dalam jahanam? Manusia memenuhi neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, tapi hatinya tertutup dari hidayah Allah. Tidak pernah tersentuh, tidak pernah merenungi tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tapi mata mereka terhalau untuk melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran, tapi pendengaran mereka tersumbat, tidak lagi mendengar seruan-seruan Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau sudah seperti itu manusia tertutup mata hatinya dari hidayah Allah, dari kebaikan, buta matanya, tidak bisa memandang keagungan Allah, tuli pendengarannya, tidak lagi mau mendengar seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka status manusia itu turun derajatnya dari manusia, berubah menjadi binatang. Na'udzubillah. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Tidaklah Allah ciptakan yang ada di langit di bumi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Semua bertasbih kepada Allah. Bulan, bintang beredar pada porosnya, semua dalam ketetapan Allah. Semua bertasbih. Tumbuh-tumbuhan begitu kita tanam satu biji benih, kemudian dia tumbuh, kemudian dia bertasbih kepada Allah. Satu helai daunnya ke kanan, satu helai daunnya ke kiri, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hewan-hewan ternak yang kita pelihara, sapi, kerbau, kuda yang kita tunggangi, yang patuh kepada kita gunakan untuk baja, kita gunakan untuk makan dan lain sebagainya, mereka akan sami'na wa ata'na. Kenapa? Bukan karena takutnya kepada kita, karena mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia dibandingkan makhluk-makhluk seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Jangan dikira-kira semua orang bertasbih, makhluk berlakar di langit, di darat, dan di lautan, semua bertasbih kepada Allah. Allah berfirman tadi, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita kepada alam semesta, kepada apa yang ada di sekeliling kita, kalau kita tidak lagi bertasbih kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia sudah seperti itu, statusnya berubah menjadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa lebih rendah? Karena binatang tadi mereka sami'na wa ta'na kepada Allah, sedangkan manusia
bisa diciptakan dengan sempurna, tetapi mereka mengabaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu orang-orang yang lupa dari mana dia berasal, dari mana dia diciptakan pertama kali, lupa untuk berapa lama dia singgah di alam dunia ini, dan lupa akan kemana ketika ruh dipisahkan dari jasad mereka. Mereka terpedaya oleh kenikmatan dunia yang sesaat, sehingga mereka lalai, tidak lagi punya waktu untuk bersujud kepada Allah, sibuk berbisnis, sibuk berpikir, sibuk bekerja, sibuk mencari dan mencari urusan dunia, sampai ajal menjemput mereka dipanggil dengan gelar yakina al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah cintanya kepada dunia, rakusnya kepada dunia, sampai di bawah mati dia tidak sadar, terkecuali ketika dia berbaring dalam kuburnya, anak kuburan membungkam mulut mereka, barulah dia sadar terbangun. Allahu Akbar. Sia-sia hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah sholat yang diwajibkan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kenapa sholat ini diwajibkan kepada Tuhan? Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jika kita pahami siraman-siraman ini, kita hayati, kita resapi, kalau kita masih berakal sehat, insya Allah kita tidak akan mungkin meninggalkan sholat, apalagi meremehkannya. Kenapa? Karena semua nikmat yang kita pergunakan di alam dunia ini, malatus adunna yawma idin, pasti akan ditanya. Tidak ada yang sia-sia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka malam ini kami berharap kepada kita semua, kita bangkit. Jika masih ada yang lalai dalam sholatnya, yang merasa berat dalam sholatnya, apalagi meninggalkan Matam bagi ke anak kalian. Waspada. Ya, karena hidup kita tidak akan lama, dunia ini tidak akan kekal. Hidup kita sebentar. Kita dihimpit oleh keadaan kita sendiri. Kalau ajal sudah tiba, karena kita dibatasi oleh waktu hidup di dunia ini. Bagaimanapun kita beraktivitas, apapun profesi kita, pekerjaan kita, kita dibatasi oleh waktu. Makanya, ya, setiap malam, bagaimanapun kita kuat bekerja dari pagi sebelum terbitnya matahari sampai malam kita lembur, pasti malam itu ada rehatnya buat kita, ada istirahatnya buat kita. Maka disunahkan Nabi kita Muhammad SAW sebelum tidur berwudu, kemudian baca doa, Bismillahirrahmanirrahim wa ahya, atau Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Atau tahu artinya? Saat itu pengakuan kita, coba kita hayati ucapan itu, ya Allah, dengan namamu malam ini hamba wafat, hamba mati, dan hamba hidup. Tidur kita, tiba-tiba mimpinya di tempat lain, tidurnya di laci, ya di sumur 5, tiba-tiba mimpinya di Lombok, mimpinya di Jawa, mimpinya di laut, mimpinya di kantor. Allah. Kenapa? Kalau dalam Quran Allah jelaskan setiap malam itu ruh kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang tidak dikembalikan, ada ruh yang dikembalikan pada waktunya. Yaitu orang-orang meninggal dalam keadaan mati itu dikembalikan pada waktu tidurnya, sedangkan ruh orang-orang mati tidak dikembalikan, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah yang membuat kita berjibaku dalam kehidupan dunia ini, mengumpulkan bekal terbaik, karena kita ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin keluar dari dunia nanti
Ketika ajal menjemput kita, bersih dari dosa-dosa kita. Caranya bagaimana? Sholat 5 waktu. Hadirin Abdullah yang dimuliakan. Sholat. Jangankan tidak sholat, orang sholat saja belum tentu. Masih disindir dengan kalimat-kalimat buruk oleh Allah. Orang sholat dipanggil gelar buruk dalam Quran. Surah Al-Maun semua hafal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kebanyakan orang-orang sholat itu celaka. Kenapa mereka celaka? Karena mereka lalai dalam sholat. Banyakkan berhayal, banyakkan mimpi, banyakkan pikiran yang bercabang, tidak pernah hadir hatinya kepada Allah. Segala urusan dunia dibawa dalam sholat mereka. Sampai kadang-kadang rakaatnya lupa, bacanya lupa, ditambah terburu-buru. Itulah orang-orang lalai. Jadi kamu as-salatihim sahun, mereka berdiri dalam keadaan lalai, banyak berhayal. Yura'un, mereka berdiri dalam keadaan riya. Padahal dia ini riya bukan berarti lihat saya sholat, saya orang rajin sholat, bukan. Maknanya oleh jumhur ulama menafsirkan riya di sini artinya padahal dia punya profesi buruk, bukan adu domba, bukan korupsi, bandar narkoba, bandar tokel, ya, suka riba. Untuk menutupi sifat buruknya ini, rajinlah dia ke masjid, rajinlah dia sholat. Untuk apa? Untuk menutupi amal salahnya, ditampakkanlah amal saleh. Kemudian yang ketiga, yura'u wa yamna'unan. Mereka ini rajin sholat ke masjid, dia bahkan sholat sunat terjaga, tapi peliknya minta ampun, kikir alias pelit alias serik api, sia-sia ya. Karena digandengkan kalimatnya waqimi sholat wa atu zakat. Tidak akan diterima salah satu di antara ibadah ini kecuali digandengkan kedua-duanya. Tapi sholat wa atu zakat. Rajin sholatnya tapi peliknya bukan main. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sholat saja masih diberi gelar buruk oleh Allah. Apalagi kalau tidak sholat. Maka malam ini kita mohon hidayah Allah. Semoga Allah bangkitkan semangat kita dengan hidayahnya untuk senantiasa istiqomah dalam sholat 5 waktu. Amin. Amin. Kita berjamaah di masjid. InsyaAllah kita akan jadi orang-orang mulia dunia akhir. Kemudian yang berikutnya, ketika Nabi SAW melihat, aku berjalan menemukan sekelompok umat yang saat itu mereka bercocok tanam. Mereka tanam padi misalnya, atau tanam jagung misalnya, atau tanam pohon kelapa misalnya, atau mangga. Hari ini dia tanam, besoknya langsung panen. Ada nggak yang begitu di dunia? Secanggih apapun teknologi belum ada. Tanam padi kalau jagung sama padi umurnya kira-kira berapa bulan baru panen? Rata-rata 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Apalagi jagung bisa sampai 5 kalau kering tongkol. Ya. Ini dilihat oleh Nabi kita Muhammad. Orang tanam, begitu selesai tanam besoknya panen. Ditanya oleh Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Kenapa mereka beruntung seperti itu baru tanam langsung panen? Dijawab oleh Jibril, mereka adalah sekelompok kaum dari umat Muhammad yang dahulu di dunia membelanjakan
suka membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bersedekah, senang zakat, senang menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Sedekah. Ya. Sedekah artinya sedekah itu wajib apa sunnah? Wajib. Wajib apa sunnah? Wajib. Bukan, saya bilang wajib. Sedekah itu kerelaan seorang hamba kepada Allah. Karena tidak ada ketentuan mau sedekah berapa saja, tidak ada standarnya. Mau 1.000, mau 5.000, mau 100.000, keikhlasan kita. Tapi kalau zakat wajib apa sunnah? Wajib. Wajib, itu baru wajib. Sudah ditetapkan dalam syariat. Ya. Harta ini hasil dari payah kita, iya. Kita kerja keras, banting tulang, keras keringat dalam istilah bahasanya. Kita berjuang melawan waktu untuk mengumpulkan harta. Tetapi walaupun itu hasil dari payah kita, ingat dalam Islam ditanamkan pemahaman di balik harta itu ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak pembangunan masjid, mushola dan madrasah untuk tegaknya syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tunaikan hak itu, insya Allah kita selamat. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita tidak memberikan pada hak yang orang-orang berhak menerimanya dari rezeki yang kita dapat, nanti di yaumul qiyamah orang-orang ini akan datang kepada kita meminta hak mereka di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei fulan, mana harta saya? Hei fulan, mana hak saya? Hei fulan, mana hak saya yang tidak kau bayar, tidak kau kasih? Hari itu ditelanjangi. Padahal dia orang kaya, tapi di akhirat jadi paling miskin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hati-hati dengan harta. Ya. Supaya kita bermanfaat, harta ini bisa menolong kita. Jangan lupa infakkan di jalan Allah. Ada istilah mengatakan, buat apa kita kumpulkan harta? Kan nggak dibawa mati. Siapa bilang nggak dibawa mati? Ya. Percuma dong kita kaya, kita punya aset di mana-mana kalau nggak dibawa mati. Saya tanya, dibawa mati apa nggak harta kita kalau kita meninggal? Bawa mati. Dibawa atau tidak? Dibawa. Bagaimana caranya? Kita setor dulu sekarang. Iya. Percuma buat apa kita kerja? Buat apa kita numpuk-numpuk harta kalau nggak dibawa mati? Dibawa mati artinya berapa banyak dari harta kita yang kita sisipkan di jalan Allah dari 1000%, mungkin kita sisipkan 50% atau 500%, maka 500% itulah yang menjadi hak kita yang menemani kita di alam kubur, bahkan menjadi naungan bagi kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau mau hartanya jadi penolong, gunakan di jalan Allah. Ya. Kalau zakat sudah ada ketetapannya. Zakatul mal itu 1 kali dalam setahun. Kalau sudah sampai nisab tertentu, jumlah tertentu ditentukan oleh syariat, maka wajib zakat. Berapa? Dalam Sahih Bukhari, siapa kata Nabi yang menyimpan emas sebanyak 84 gram selama 1 tahun tidak berkurang, maka zakatnya 2,5%. Ustaz, saya tidak punya emas, saya punya uang. Uang dikalikan dengan harga emas. Harga emas sekarang kira-kira berapa? 1 gram penggantian. Kalau logam mulia udah 1.030.000 rupiah. Oh, 1 juta. Logam mulia. Logam mulia. Ya, pokoknya emas lah. Ya, kita ambil yang standar. Misal harga emas itu 100.000 atau 1 juta, atau misalnya 500.000, 1 gramnya dikalikan 84, kira-kira berapa? 40 sekian juta, atau kita ambil 50 juta. Kita punya uang 50 juta, kita tabung di bank, kita simpan di bawah bantal, di lemari, di bawah lipatan pakaian kita, selama dari bulan Maret ya sekarang. Ya. Maret sekarang tanggal
tanggal 4 misalnya sampai Maret tanggal 4 2023 tidak berkurang, maka zakatnya 2,5%. Berapa kira-kira yang keluar? 50 juta lagi. Berapa tadi? 1.500.000. Nggak sampai 2 jutaan. Kalau harganya